Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Arsono. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai termodinamika fisika kelas 11. Jadi materi itu membahas mengenai suatu suhu yang berubah wujud dimulai dari yang namanya ada 4 macam yang kita pelajari di dalam termodinamika, yaitu isobar, isokorik, isotermis, dan adiabatik. Nah, sebenarnya aku akan memberikan rumus-rumus yang kepakai dalam termodinamika. Tapi sebelum itu saya akan membahas mengenai kalor. Saya akan membahas mengenai kalor. Oke, jadi kalor itu adalah suatu energi yang mau dilepaskan ataupun diserap oleh sebuah suhu atau sebuah zat. Nah, sebenarnya rumus kalor itu ada rumus Q sama dengan W ditambah delta U. W itu adalah usaha. Nah, delta U itu adalah energi dalam. Oke? Nah, jadi di sini kalian harus ingat, kalau Q itu bernilai harganya minus, itu berarti kalor itu mengeluarkan energi. Ya. Kalau Q-nya itu plus, itu berarti kalornya menyerap energi. Nah, kalau W-nya minus, itu adalah sistem adalah menerima usaha. Kalau W-nya plus, itu berarti sistemnya itu melakukan usaha. Nah, kalau delta U itu harganya minus, itu berarti sistem itu suhunya naik. Kalau delta U itu harganya plus, itu berarti ini turun. Ini suhunya naik. Nah, yang keenam jenis ini kalian harus hafal nih. Kalau diketahui soal sebuah kalor menyerap sebesar 600 Joule. Oh, berarti Q-nya itu plus. Nah, jadi kalian harus ingat Q min, Q plus, W min, W plus, delta min, delta plus. Nah, jadi kalian harus ingat ya, dimulai dari situ. Oke, jadi aku bakal membahas mengenai isobar. Nah, isobar itu ada rumusnya, itu adalah P-nya itu sama, tekanannya sama, oke? Jadi rumusnya itu adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini untuk mencari sebuah perbandingan volume atau suhu. Nah, yang pertama itu aku bakal membahas mengenai usaha dalam isobar. Nah, usaha dalam isobar itu rumusnya P dikali delta V. Delta V itu adalah perubahan volume. Perubahan volume awal dikurangi perubahan volume akhir dikurangi perubahan volume awal. P itu adalah tekanan, W itu adalah usaha. Yang kedua, aku bakal membahas mengenai delta U sama dengan N CV delta T. CV itu adalah kalor volume tetap. Nah, CV dalam kalor volume tetap itu ada dua, yang monoatomik dan diatomik. Monoa, diatoa. Jadi dalam monoa itu CV-nya bernilai 3/2R. Kalau diatomik itu CV-nya bernilai 5/2R. R itu adalah konstanta dari 8,314. Tapi bisa juga sih kalau diketahui soal itu 8,31. Nah, selanjutnya aku bakal membahas mengenai kalornya. Kalornya itu sama, cuman bedanya di CP. N dikali CP dikali delta T. Nah, harga CP itu kalau di monoa itu CP sama dengan 5/2R.
Nah, kalau di diatomik itu Cp-nya bernilai 7/2R. Nah, kalian sudah paham ya di sini ya. Nah, selanjutnya di dalam isokorik, itu kurang lebih yang bagian V-nya itu yang sama, volumenya tetap. Jadi rumusnya P1/T1 sama dengan P2/T2. Nah, ini juga merupakan rumus perbandingan kalau kalian ingin mencari tekanan awal, tekanan akhir, suhu awal. Kalian bisa gunakan rumus ini. Nah, di dalam isokorik itu W-nya itu dianggap 0. Ya, ingat ya, W itu dianggap 0. Karena delta V atau V di dalam rumus ini itu bernilai 0, otomatis W-nya kan 0. W kan sama dengan P dikali delta V, karena V-nya 0 berarti W-nya 0. Nah, delta U itu rumusnya N C V delta T. Masih sama ya dengan yang ini ya, masih sama, aku sudah jelasin di awal. Nah, yang kalor itu sama dengan delta U. Ya, kalor sama dengan delta U. Karena delta U ini itu membahas mengenai suhu. Oke? Suhu. Nah, kalau misalkan kalian cari delta U, kalian bisa gunakan rumus ini. Q sama dengan NCV delta T. Itu bisa. Karena kan sama aja. Delta U itu sama dengan NCV delta T. Oke. Jadi di sini aku sudah membahas mengenai isobar, isokorik, lalu aku akan membahas mengenai isotermis atau isotermal. Ya, isotermal. Nah, rumus isotermal itu suhunya yang sama. Jadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, rumus ini juga dipakai untuk mencari perbandingan antara P1, V1, P2 dan V2. Oke. Di sini W-nya itu bukan 0. Ingat ya, W bukan 0 karena V itu memiliki nilai. Otomatis W-nya itu berapa? W-nya itu N dikali R dikali T dikali In dikali V2 per V1. Nah, ini nih yang beda banget nih dengan yang awal, yang isobar dengan isokorik. Karena rumus In itu namanya tetapan Linkert. Nah, tetapan Linkert itu kurang lebih kalau di soal diketahui In 2. In 2 dengan In itu sama aja. 0,0693 kalau nggak salah itu tetapannya. Oke, 0,693 tetapan dia ya. Jadi V2, V1, N itu mol, R itu adalah konstanta dari rumus kimia yaitu 8,31, T itu suhu. Oke. Nah, selanjutnya aku bakal membahas mengenai adiabatik. Nah, adiabatik ya. Adiabatik itu rumusnya. Oh ya, di sini belum sampai nih. Ini belum sampai ya. Jadi delta U itu yang bernilai 0. Oke? Karena kan delta U itu kan NCV dikali delta T. Karena T-nya sama, T-nya 0, berarti delta U kan 0. Karena kan delta U itu membahas mengenai suhu. Nah, selanjutnya Q sama dengan W. Oke? Q sama dengan W. Karena dia berbanding terbalik dengan usaha. Nah, aku akan membahas mengenai adiabatik. Adiabatik itu gak ada yang tekanannya sama, suhunya sama, volumenya sama. Oke? Jadi P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini rumusnya yang asli sebenarnya yang harus kalian ingat untuk mencari perbandingan rumus antara tekanan, usaha, dan suhu. Nah, di W ini tuh beda banget rumusnya dengan yang isobar, isokorik, isotermis. W itu rumusnya adalah W itu bisa rumusnya P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Oke? Ini bisa disebut sebagai suhu. Nah, rumus yang kedua itu adalah delta U. Delta U itu kurang lebih itu rumusnya 3/2 N R delta T. Nah, sebenarnya
rumus delta U itu sama dengan W. Jadi W itu bisa bernilai 3/2 N R delta T. Ya, delta U sama dengan W. Ya, delta U sama dengan W. Ingat, oke? Delta U sama dengan W, oke? Nah, kalori ini berapa? Kalori ini bernilai 0, oke? Kalor sama dengan 0. Nah, selanjutnya aku bakal membahas mengenai mesin Carnot. Nah, mesin Carnot itu kalau nggak salah ada 3 rumus. Yang pertama itu adalah M, ini adalah efisiensi. Efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Nah, masuk rumus ini apa? Efisiensi itu adalah kemampuan suatu mesin itu mengeluarkan energi panasnya itu berapa persen. Nah, jadi begitu ya, udah jelas banget ya. Sedangkan T2, T1 itu apa? T2 itu adalah suhu rendah, oke? T2 bukan suhu tinggi, tergantung soal yang diketahui, oke? T2 itu adalah suhu rendah, TR per TT. T1 itu adalah suhu tinggi. 100% untuk apa? 100% itu untuk mencari efisiensi yang sebenarnya, ya, untuk mencari efisiensi sebenarnya. Tapi efisiensi itu bisa memiliki rumus 1 min Q2 per Q1 Q1 Q2 per 100%. Nah, ini sebenarnya sama aja sih. Kalian bisa kalau di soal itu ingin mencari tahu berapa harga Q2. Kita bisa gunakan rumus ini. Q2 kali 1 min Q1 per Q2 dikali 100% sama dengan efisiensi. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi langsung kita lanjut. Efisiensi sama dengan W per Q serap dikali 100%. Nah, Q serap itu kalor yang sebuah mesin itu menyerap kalor itu misalkan 600 Joule. Kalian masukkan 600 Joule di situ. Efisiensinya berapa? Usahanya juga berapa gitu. Nah, kalau ditanya usaha, kalian bisa nanya pakai rumus ini. Ingat, ini rumus untuk mencari usaha dalam mesin Carnot. Oke. Jadi rumus usaha yang sebenarnya dalam mesin Carnot itu adalah Q serap dikurang Q lepas. Nah, nggak main persen. Nah, jadi rumus keempat ini harus kalian ingat nih, rumus-rumus yang kepake dalam soal termodinamika. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video saya, dan saya harap pendidikan fisika ini menjadi lebih baik dan lebih berkembang dalam dunia fisikawan. Terima kasih semuanya. Salam fisika. Pejuang fisika. Pejuang fisika. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.